Hai sahabat Arsigria, bertemu lagi dengan Arsigria Arsitek dalam ulas tips arsitektur. Nah, seperti biasa, kita akan membagikan beberapa tips seputar arsitektur untuk inspirasi desain rumah teman-teman semua. Yuk ikutin videonya. Sebelum memulai untuk videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel video ini untuk mengikuti update video-video selanjutnya ya. Nah, tips kali ini kita membahas tentang tips bagaimana membangun atau memilih rumah yang minimalis untuk keluarga kecil. Nah, kali ini karena berhubungan dengan tips bagaimana memilih atau membangun rumah yang minimalis yang juga disesuaikan dengan sedang kita garap sekarang ini. Sebenarnya rumah yang minimalis itu sekarang juga lagi ngetren era-era sekarang ini, karena untuk keluarga yang kecil biasanya mereka tidak membutuhkan rumah yang terlalu besar ukurannya dan disesuaikan dengan budgetnya juga. Nah, biasanya rumah yang dipilih itu macam-macam, ada tipe 36, ada tipe 45 juga, dan karena pemilihannya juga harus pas. Nah, berikut juga kita berikan beberapa tips untuk bagaimana sih membangun atau mengolah rumah yang minimalis tersebut menjadi kesannya lebih luas, kesannya juga lebih nyaman untuk keluarga kecil. Yang pertama adalah memanfaatkan jendela. Nah, biasanya di rumah yang kecil kita harus sangat jeli dan juga harus tepat dalam menata atau juga memposisikan jendela. Biasanya di rumah yang kecil itu jendela hanya berada di ruang tamu ataupun di kamar yang terletak di depan jalan. Nah, kali ini kalian bisa menempatkan jendela itu di beberapa ruang yang dia mengarah keluar rumah, dan itu juga penempatannya juga harus pas. Kemudian fungsi dari jendela ini juga disesuaikan untuk sirkulasi udara dan juga sirkulasi pencahayaan agar bisa maksimal masuk ke dalam rumah. Nah, jadi pemilihan jendela ini sangat penting, walaupun dia itu bukan sesuatu yang sulit, tapi juga pemilihan jendela ataupun penempatan jendela itu menjadi salah satu acuan yang penting atau salah satu prinsip yang sangat penting dalam kita menata rumah yang minimalis tersebut. Yang kedua adalah fokuskanlah pada satu hal. Biasanya ketika kita punya rumah yang baru, kita sangat banyak ide untuk memberikan rumah itu macam-macam dari karakter ruangan itu sendiri, tapi kita tidak perlu untuk semuanya kita fokuskan, hanya satu saja yang bisa menjadikan ruangan tersebut sebagai focal point dari rumah itu, misalkan di ruang tamunya atau di ruang keluarganya ataupun di kamar yang kira-kira bisa dijadikan untuk focal point dari rumah itu sendiri, sehingga rumah yang minimalis tersebut tidak terlalu banyak aksen dan bisa berfokus pada satu focal point untuk di dalam rumah. Nah, contoh fokus untuk pemilihan ruangan yang bisa dijadikan focal point itu salah satunya adalah ruang keluarga. Ruang keluarga biasanya bisa dibikin secara open plan, yaitu buka ruang dan juga menghubungkan antara satu ruang seperti ruang tamu, ruang untuk menonton TV, untuk bersantai, dan juga ruang makan. Nah, biasanya ruangan ini bisa terlihat lebih besar dan juga lebih luas, sehingga penghuni tidak usah terlalu banyak memberikan aksen pada rumah tersebut. Nah, tips yang ketiga yaitu buatlah ruang terbuka untuk rumah kamu. Nah, biasanya di rumah yang minimalis itu sangat sulit untuk memberikan ruang terbuka bagi rumah. Dan biasanya ruang terbuka ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan psikologis dari penghuni. Nah, biasanya kan kalau misalkan kalian beli rumah tipe 36 yang sudah ada, itu kan ada ruang terbuka yang ada di belakang. Nah, itu jangan dihabisin untuk dibangun. Nah, kalian bisa bikin ide di situ, bikin ruang terbuka yang bisa untuk santai, untuk rileks, untuk melihat rumput-rumput hijau. Nah, itu bisa memenuhi kebutuhan psikologis kalian sehingga rumah itu terkesan lebih asri dan juga tidak terlihat sumpek. Nah, yang keempat ini merupakan salah satu prinsip yang juga penting untuk kalian ketika kalian ingin membangun rumah dengan ukuran yang minimalis dan juga ukuran yang kecil. Kalian harus mempertimbangkan langit-langit ataupun plafon yang dibuat lebih tinggi tapi juga proporsinya itu sesuai. Nah, dengan membangun plafon yang tinggi, ruangan akan terlihat lebih luas dan juga terkesan lebih enak dipandang, sehingga rumah itu juga tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu sumpek. Nah, biasanya plafon itu bisa di sekitar 3,5 meter. Itu sudah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan visual kalian supaya rumah tersebut cukup terlihat luas.
Nah, yang selanjutnya yaitu pemilihan warna cat. Nah, biasanya rumah yang minimalis itu tidak butuh dengan warna-warna yang terlihat ngejreng ataupun terlihat dominan. Pilihlah warna-warna yang netral dan juga warna-warna yang bisa memberikan psikologi yang lebih enak dipandang. Contohnya itu warna putih. Nah, warna putih ini sangat disarankan untuk kalian yang ingin membangun rumah-rumah yang kecil dan juga minimalis, supaya furniture dan juga kesan yang diberikan itu juga memberikan kesan yang luas, sehingga rumah itu tidak terlihat penuh dan juga tidak terlihat sumpek. Nah, yang terakhir itu pemilihan model furniturnya. Nah, biasanya ketika kita akan mengisi rumah, kita harus memutar otak nih gimana biar rumah itu terlihat kesannya lebih luas, tapi furniturnya bisa terpenuhi. Nah, biasanya kita bisa menggunakan furniture yang bisa dibongkar pasang ataupun yang furniture yang bisa dilipat, karena era sekarang ini sudah banyak model-model furniture yang bisa dibongkar pasang ataupun dilipat. Nah, itu bisa menjadi solusi untuk kalian ketika kalian akan memilih furniture untuk rumah dengan ukuran yang kecil. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa kami berikan jika kalian ingin membangun rumah dengan ukuran yang kecil dan juga minimalis. Nah, jika kalian mau berkonsultasi ataupun melihat contoh-contoh proyek dengan ukuran rumah yang minimalis tersebut, nanti link website yang biasanya kita masukkan portofolio desain nanti saya taruh di deskripsi ya, dan bisa dilihat di situ. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!